Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas lanjutan pertarungan Garou versus Saitama. Nah, untuk chapter kali ini itu sepertinya Garou masih terdesak oleh Saitama hanya karena Saitama mengeluarkan sedikit kekuatannya. Dan Garou di chapter kali ini itu sangat banyak berpikir untuk mengalahkan Saitama. Tapi walaupun begitu ya, menurut Mimin, Garou sangatlah keren karena tidak menyerah untuk melawan Saitama walaupun tahu dirinya terdesak dan terus berpikir untuk mengalahkan musuhnya. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas webcomic One Punch Man chapter 91. Oke, jadi di video kemarin itu kita melihat Garou yang sudah terdesak oleh kekuatan Saitama, dan karena mendengar jika monster selalu kalah mulu di hadapan pahlawan, membuat Garou sangat kesal dengan perkataan Saitama. Tapi pada saat Garou sedang berusaha bangkit karena kekalahannya, Saitama malah menambah kesal Garou dengan mengatakan jika kebulatan tekadlah yang menentukan pemenangnya. Jadi menurut Saitama itu, ketika seseorang tidak bertarung dengan mengeluarkan tekad, tidak akan bisa menang, karena di sini Saitama mengatakan pada akhirnya kau sama sekali tidak serius untuk bertarung, yang membuat kebulatan tekadnya lemah. Jadi Saitama itu memang menganggap jika Garou nggak serius, dan makanya dia bisa memenangkan pertarungan ini dengan mudah. Padahal mah kenyataannya emang udah serius ini Garou, tapi si botak Saitama aja yang beranggapan seperti itu. Yaitu sih salah sendiri, kenapa bisa OP banget. Saitama pun memberikan perintah setelah kalah melawan dirinya. Dia menyuruh Garou untuk menghentikan pemburuan pahlawannya yang sangat menyedihkan itu. Ya mungkin karena omongan Saitama ini, Garou jadi tobat di webcomic chapter terbaru kali ya. Mungkin aja sih. Nah, akhirnya Saitama pun mengeluarkan isi perasaannya pada saat dia bertarung dengan Garou. Menurutnya ya, jika bertarung dengan Garou itu sama sekali tidak menyenangkan, seperti melawan monster pada biasanya yang mampu dikalahkan dengan mudah. Ya kalau dengar perkataan Saitama ini, ternyata dia sama sekali tidak seru melawan Garou. Tapi kalau dibandingin sama Lord Boros, ternyata Saitama lebih menikmati pertarungannya, yang sampai-sampai dia mengatakan jika Lord Boros kuat hingga berulang kali. Nah, jelas Garou yang mendengar jika Saitama hanya mencari kesenangan dalam pertarungannya merasa sangat kesal dan bertanya-tanya apakah dia melakukan ini hanya untuk bersenang-senang doang. Dan di panel chapternya itu terlihat seperti seorang anak kecil, yaitu Saitama dan Garou yang bertarung, tapi Garou tidak bisa apa-apa di hadapan Saitama, seperti dipermainkan. Jadi kayak orang yang sedang dibully oleh seseorang. Tapi pada saat yang sama, tiba-tiba aja Garou akan menunjukkan sesuatu yang sama juga kepada Saitama, yaitu untuk merasakan sebuah rasa sakit. Dan menurutnya, ini hanya bisa dilakukan oleh dirinya sendiri untuk memberikan rasa sakit kepada Saitama. Di sini ya, akhirnya Garou pun mulai bangkit lagi dan seperti orang yang benar-benar menanggapi pertarungan ini sebagai kemenangan segalanya. Nah, yang keren dari Garou, setelah dia bangkit lagi, dia pun duduk sebentar untuk berpikir-pikir agar bisa menang melawan Saitama walaupun apapun caranya. Tapi setelah itu, tiba-tiba aja di panel berikutnya, Garou sudah menghilang dari tempat dia duduk tadi dan sudah tepat berada di hadapan Saitama. Bahkan tangan miliknya sudah hampir mengenai wajah Saitama. Tapi apakah emang semudah itu untuk melukai Saitama di wajahnya? Tidak semudah itu Perguso. Saitama pun dengan kecepatan yang tinggi juga langsung memegang atau menahan tangan Garou agar tidak mengenai mukanya. Nah, karena Garou merasa jika tangan kanannya sudah tidak bisa digerakkan lagi karena pegangan yang kuat dari Saitama, dia pun menggunakan tangan kirinya untuk menggenggam tangan Saitama yang menahan tangan kanan miliknya. Dan akhirnya membuat tangan kanannya yang tadinya dipegang Saitama bisa lepas dengan mudah. Pada saat itu juga Garou mengeluarkan kekuatan seni bela dirinya, yaitu gerakan untuk mematahkan tulang. Di sini ya terlihat tangan Saitama seperti dikunci oleh Garou. Ya mungkin aja di pikiran Garou itu bakal berhasil melukai Saitama. Tapi kalau dilihat ya dari muka Saitama ini seperti tidak mengalami apa-apa dan tidak merasakan rasa sakit karena gerakan Garou. Nah, Saitama pun berinisiatif untuk melepaskan Garou dari tangannya dengan cara mengayunkan tangannya ke atas ke bawah agar Garou kepusingan karena gerakan yang terus mengulang. Setelah sekian lama, akhirnya Garou pun melepaskan kunciannya dari tangan Saitama karena lama-lama gerakan Saitama makin cepat untuk melepaskan diri. Tapi gokil dari Garou ini, ketika dia melepaskan tangan Saitama, dengan cepat dia juga malah bersembunyi di hadapan Saitama yang membuat si botak Saitama kebingungan Garou ada di mana. Dan ternyata Garou tepat berada di belakang Saitama yang ingin menyergapnya ketika Saitama lengah.
Nah, di sini terlihat ya, Garo sudah ancang-ancang untuk gerakan yang sangat cepat yang kemungkinan bakal berpindah-pindah ke batu lain agar bisa lepas dari penglihatan Saitama. Tapi sebelum itu, dia berpikir jika yang dilakukan dirinya tadi adalah hal bodoh. Ya mana mungkin lah dengan gerakan seperti tadi membuat Saitama terluka. Dan dia pun berpikir-pikir untuk mengalahkan si botak Saitama, dia membutuhkan lebih titik-titik sambil berpikir keras. Akhirnya Garo pun lumayan kebingungan, dia membutuhkan lebih apa untuk bisa mengalahkan Saitama. Nah, pada saat itu juga Garo berpindah-pindah dengan kecepatan yang tinggi dari batu ke batu lain sambil berpikir dia membutuhkan lebih apa untuk mengalahkan si botak Saitama. Dan akhirnya ya, ada yang membuat Garo pusing karena walaupun dia secepat apapun, kenapa penglihatan dari Saitama ini masih bisa melihat dirinya ada di mana. Jadi ketika Garo bergerak ke sebelah kanan, bola mata Saitama juga ikut bergerak ke sebelah kanan. Dan pada saat dia bergerak ke sebelah kiri, bola mata Saitama juga melihat ke sebelah kiri. Ya gitu aja terus sampai rambut Saitama tumbuh. Ya emang kasihan juga sih sama Garo. Udah secepat apapun dia melakukan sebuah gerakan, tapi Saitama masih aja mampu melihat gerakan dirinya. Emang gak sepadan sih ini pertarungan. Jadi berasa berat sebelah gitulah. Si botak Saitama emang kampret nih. Seenggaknya kasih kesempatan dikit lah biar musuhnya seneng. Oke, kita balik ke pembahasan. Nah, karena Garo mulai terdesak, dia pun berniat membuat sebuah gerakan yang mungkin bisa mengejutkan musuhnya. Jadi ya, ketika Garo sedang melakukan sebuah gerakan, tiba-tiba aja dia berhenti tepat di belakang Saitama. Dan pada saat itu, Saitama melihat ke belakang, Garo sudah menghilang lagi dan sudah tepat berada di hadapan Saitama. Jadi seakan-akan Saitama kalah cepat oleh gerakan Garo, walaupun yang gerak hanya bola mata miliknya. Nah, jelas karena itu, Garo pun mendapatkan sebuah kesempatan untuk menyerang Saitama. Di sini ya, sepertinya Garo ingin mengeluarkan jurusnya yang serius, yaitu pukulan dewa untuk menyerang Saitama. Ya kapan-kapan lagi kan bisa dapat kesempatan kayak gini bagi Garo. Tapi anehnya, Saitama tidak bereaksi apa-apa dan hanya berdiam diri di tempat seperti tidak mengalami apa-apa walaupun dipukul bertubi-tubi oleh Garo. Nah, walaupun begitu, Saitama tidak hanya ingin diam saja dan dipukuli oleh Garo, walau tidak terasa apa-apa. Dia pun di sini terlihat menggunakan pukulan biasa miliknya yang gak disangka-sangka ternyata mampu membuat Garo mental hingga batu-batu yang di belakangnya berhancuran. Bahkan pukulan Saitama ini membuat Garo masuk ke bawah tanah hingga sangat dalam, seperti pukulan yang benar-benar kuat yang dimiliki oleh Saitama. Ya padahal mah itu cuma pukulan biasa, tapi di sini terlihat Garo mendapatkan skala pukulannya sangatlah besar. Waduh, gimana itu pukulan serius ya? Garo udah jadi apa itu? Nah, menurut Mimin, di sini ada sesuatu yang sangat keren dari Garo ini. Ya walaupun dia mengetahui jika dia dipukul oleh Saitama hingga ke bawah tanah, dia masih tetap berdiri dan terus semangat untuk bertarung melawan musuhnya. Walaupun dia mengetahui jika dirinya susah untuk menang. Ya mungkin ini kelebihan Garo kali ya, tidak menyerah walaupun lawannya sangatlah kuat, dan terus berdiri hingga dia mencapai ambang batas. Nah, karena Garo yang mulai bersemangat lagi, di sini terlihat dia mengangkat batu-batuan yang menimpa dirinya. Jadi Garo ini bisa mengangkat semua batu yang menimpa dirinya, walaupun batu itu sangat berat dan banyak. Ternyata Garo ini bukan hanya untuk mengangkat batu buatan itu agar tubuhnya tidak tertimpa lagi, tapi dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Saitama dengan batu yang sangat banyak dan memiliki ukuran yang besar-besar. Di sini ya, Saitama yang melihat itu hanya melihat Garo dan tidak melakukan apapun, seperti tidak mengantisipasi serangan Garo dan membiarkan Garo melakukan aksi kepada dirinya. Ya dia nggak terlalu peduli dengan serangan Garo, karena mungkin dirinya mengetahui jika serangan Garo itu tidak berguna kepada dirinya. Jelas karena itu Saitama yang mengabaikan serangan Garo akhirnya terkena batu yang mengenai tubuh miliknya. Nah, ternyata di sini Garo ketika batu-batuan itu mengenai Saitama, dia mendapatkan waktu sebentar untuk memikirkan cara mengalahkan si botak Saitama. Jadi kan sebelumnya itu Garo mengatakan dia membutuhkan apa untuk bisa mengalahkan Saitama. Di sini dia berpikir-pikir dengan sangat banyak apakah dia membutuhkan teknik, kecepatan, rencana kekuatan, serangan, dan menurutnya itu semua tidak berguna. Jelas di sini Garo lumayan kebingungan apa yang dibutuhkan dirinya untuk mengalahkan Saitama. Dan akhirnya Garo pun kebingungan bagaimana mengalahkan Saitama. Waduh. Yang sambil diperlihatkan jadi tampol oleh Saitama hingga mental lumayan jauh. Nah, ketika Garo sedang melayang di udara,
karena pukulan Saitama, dia mulai berpikir dengan keras, waduh, jika kekuatan si botak Saitama ini sangatlah tidak masuk akal. Seolah-olah dia itu tercipta akibat ketidakadilan di dunia ini, seperti perwujudan dari keadilan itu sendiri. Tentu saja dirinya pun sudah mengetahui jika dunia ini emang sudah tidak adil dari awal, karena keadilan dan kejahatan ditentukan oleh orang lain. Begitulah dunia ini, menurut perkataan Garou. Ya, menurut Mimin juga sih kayaknya keren juga nih prinsip Garou. Walaupun dia menjadi anti-hero, sebenarnya dia hanya ingin menegakkan sebuah keadilan kepada seluruh dunia, tapi dengan cara yang salah, yaitu dengan sebuah kejahatan. Nah, akhirnya Garou pun lama-lama memikirkan sebuah jalan yang mungkin bisa mengalahkan Saitama, karena dia mengatakan untuk melawan kekuatan ketidakadilan, dia harus mendapatkan kekuatan ketidakadilan juga yang dikenal sebagai kejahatan. Ya, untuk mengalahkan makhluk yang tidak adil yang dikenal sebagai pahlawan, dia harus bersikap tidak adil pada dirinya sendiri. Nah, setelah itu ya ada yang aneh dari Garou ini, karena Mimin lihatnya itu seperti ada aura-aura gitu di tubuhnya. Bahkan Saitama juga yang melihat Garou berada di atas udara karena dipukul olehnya, merasa kebingungan dengan perubahan Garou ini. Jadi kayak bakal ada sesuatu yang berubah lah. Karena Saitama juga seperti bisa merasakannya dan mengatakan, apa-apaan ini? Bakal Mimin spoiler dikit lah. Intinya untuk chapter selanjutnya, Garou fix berubah menjadi monster sepenuhnya. Udahlah itu aja, jangan jauh-jauh lagi spoilernya. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang webcomic One Punch Man chapter 91. Nah, untuk chapter kali ini itu, Garou sebenarnya masih terdesak oleh Saitama, tapi karena itu juga dia bisa berubah menjadi monster sepenuhnya berkat Saitama juga yang mampu membuat dirinya kesusahan. Ya udahlah, tunggu aja pembahasan Mimin selanjutnya tentang pertarungan Saitama versus Garou. Dan mungkin aja Mimin juga bakal membahas webcomic chapter 131, 132, dan 133. Oke lah, Mimin akhiri aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.